Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Suatu penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan seorang farmasi di mana menjadikan farmasi menjadi ilmu atau sains sebelum dilakukannya technical skill. Nah, sebelum dilakukan technical skill itu sebelum kita memberikan obat kepada pasien, kita harus terlebih dahulu mengetahui latar belakang ataupun informasi mengenai obat yang akan diberikan. Nah, contohnya adalah berapa dosis yang akan kita berikan secara efektif, ataupun misalnya akan diberikan 2 kali sehari. Nah, kita harus tahu kenapa obat tersebut harus diberikan 2 kali sehari. Lalu untuk cara pemberian obat yang efektif itu apakah akan menggunakan oral ataupun injeksi. Kita juga harus tahu hal tersebut. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, maka itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan di masa yang akan datang. Nah, dibalik dari rasa ingin tahu kita mengenai hal tersebut, maka kita telah melakukan pencarian untuk mendapatkan ilmu atau sains, ilmu ataupun sains. Nah, contohnya adalah saat penggunaan PCT atau paracetamol, di mana kita harus mengetahui dosis yang tepat untuk menggunakan paracetamol tersebut. Misalnya dia itu tidak boleh lebih dari 500 mg. Nah, seorang farmasi harus tahu harus tahu menakar obat tersebut. Misalnya PCT itu baiknya digunakan 4 kali sehari. Nah, untuk penggunaan PCT ini juga tidak boleh dilakukan pada jangka waktu yang lama, karena akan terjadi kerusakan pada organ tubuh seperti ginjal ataupun hati. Nah, dari informasi yang telah kita dapatkan tadi, itu merupakan langkah-langkah atau proses untuk mencari ilmu atau sains sebelum diberikannya kepada pasien ataupun sebelum melakukan technical skill-nya. Yaitu contoh kedua adalah penggunaan insulin terhadap penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, sebelum menggunakan suntik insulin, itu ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui cara penggunaan obat insulin itu dengan benar. Misalnya kayak sebelum kita melakukan penyuntikan insulin, ada baiknya kita harus mengganti jarum suntik tersebut untuk menghindari dari kontaminasi. Nah, maka dari itu hal tersebut perlu adanya pelatihan. Insulin digunakan dengan cara disuntik. Nah, untuk oral itu tidak direkomendasikan karena insulin itu kan dia tuh tidak tahan terhadap asam lambung. Nah, jika dia terkena asam lambung, maka efikasi ataupun khasiat dari insulin tersebut akan hilang. Nah, lalu jika diberikan secara oral, itu pasti insulin itu akan melalui saluran cair sebelum masuk ke aliran darah. Nah, itu juga tidak efektif karena dapat mengurangi khasiat yang ada pada insulin tersebut.